Halo, ketemu lagi masih sama saya di channel Pria Belajar. Kali ini kita sharing santai aja ya. Kita akan bahas tentang manners, basic manners. Basic manners kalau dalam bahasa Indonesia artinya sikap sopan santun pada kognisi dasar. Jadi di konten kali ini kita akan bahas tentang 8 basic manners atau dalam istilah umumnya biasa disebut perilaku sederhana, tata krama saat interaksi dengan orang lain yang udah jadi kebiasaan. Yang kelihatannya sepele, bahkan terkesan remeh-temeh. Dan sayangnya masih banyak orang yang menyepelekan tentang ini ya. Karena kelihatannya sederhana, jadi kebanyakan orang cenderung malas buat menjaga sikap akan hal ini. Emang sih gak melanggar hukum, tapi ini soal etis ya, social ethics, etika dalam bersosialisasi. Karena ini hubungannya dengan kebiasaan yang akan membentuk karakter dan menciptakan kepribadian kamu seperti apa. Orang akan menilai karakter kamu atau karakter orang lain berdasarkan 8 hal sederhana ini. Apa aja? Yuk kita simak. Oke, yang pertama adalah manners yang pertama ya. Basic manners pertama, kalau lagi makan suka ngecap. Makannya tuh berisik gitu mulutnya. Kalau kata orang Sunda mah daharna nyeplak. Pernahkah kamu lihat orang lain yang kalau lagi makan bareng sama kamu misalnya, terus dia makannya tuh ngecap gitu? Atau justru jangan-jangan kamu lagi yang makannya ngecap? Ayo ngaku. Kalau iya, kalau bisa, kebiasaan itu coba dihilangkan ya pelan-pelan mulai sekarang. Coba aja dulu ya belajar. Karena bikin orang gak nyaman dengernya. Atau lebih frontal lagi, mungkin ada orang lain yang ngerasa risih, terganggu ya, bisa-bisa yang denger langsung hilang selera makan seketika karena ngerasa jijik. Kedua, jalan nyeret kaki kayak orang males banget gitu ya, letoy, gak ada tulangnya, gak ada energinya, kayak orang belum makan 3 hari lemes gitu. Selain berisik, orang akan mencap kamu sebagai orang yang pemalas karena bisa dilihat dari cara jalannya. Gimana? Kamu setuju tentang kebiasaan yang satu ini? Lanjut, basic manners nomor 3. Nanya nominal penghasilan atau gaji orang lain. Apalagi nanyanya ke orang yang belum deket-deket banget ya. Orang yang baru kenal udah kamu tanya soal privasi. Itu lancang sih kalau menurut saya ya. Gak sopan, gak etis. Kalau misalnya gaji dia gede, ya mungkin dia pede aja jawabnya. Lah kalau gajinya kecil, kan kasihan, bisa minder orang. Tapi kalau pendapatannya gede, dia khawatir juga kalau kamu jadi tahu, bisa-bisa besok-besok duitnya dipinjam sama kamu. Hahaha. Enggak ya, bercanda, sorry. Oke, lanjut, manners nomor 4. Motong antrian. Wah, ini kayaknya agak asing nih. Kita sering lihat pasti di negara Konoha ini ya. Masih sering kan kita lihat orang nyelak antrian di pom bensin misalnya, atau di tempat-tempat lain gitu. Kadang saya juga bingung gitu. Itu yang motong antrian tuh ngelihat orang yang lagi antri di depannya itu apaan emang? Gedebok pisang, dikira NPC semua kali. Dikira bukan orang kali ya yang lagi ngantri. Kalau kamu masih suka motong antrian, hey, tobatlah sebelum kamu ditonjok sama orang yang kamu selak antriannya. Oke, lanjut, basic manners kelima. Ngobrol kencang atau berisik di fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih baik hormati dan hargai pengguna yang lain ya. Karena yang menggunakan fasilitas umum juga bukan cuma kamu aja, orang lain juga sama. Kamu gimana kalau ngelihat orang yang kayak gitu di tempat umum, bikin gaduh, berisik? Kira-kira kamu risih? Gak nyaman? Atau rasanya pengen kamu tegur terus kamu smackdown? Atau biasa aja? Atau malah kamu ikutan berisik juga? Lanjut nomor 6,
nyuruh, apalagi maksa teman kamu buat neraktir kamu makan, jajan, atau belanja barang apapun misalnya. Aduh, walaupun kamu cuma bercanda, walaupun dia emang tajir ya, banyak duitnya, tetap aja itu annoying buat dia, mengganggu, itu bikin gak nyaman ya. Kalau gak ditawarin, baiknya gak usah minta traktir. Kalau gak ditraktir, jangan minta, apalagi sampai maksa ya. Kecuali dia bos kamu, banyak duitnya, ya emang udah selayaknya kamu dibayarin. Kalau cuma makan doang mah, kan dia bos kamu. Basic manners ketujuh, ngeludah, bersin, atau batuk di depan orang. Apalagi di depan muka orang ya. Hati-hati ya, kalau kamu ketemu orang temperamental, apalagi psikopat, wah bisa dihajar kamu. Ini hal sepele, tapi dampaknya gede, nggak sepele. Coba kamu kalau ada orang batuk, bersin, nggak ditutup mulutnya, terus ngeludah, kelihatannya ngeludahnya ke kamu, ke arah kamu, walaupun dia sebenarnya sama sekali gak niat ngeludahin ke arah kamu, tetap aja pasti ada sedikit perasaan gak nyaman kan kamu. Jadi jaga sikap dan sopan santun lah kita ya dimanapun. Nah, sama satu lagi, nguap gak ditutup. Nah, kalau kata orang Sunda mah huai, ari huai teh tutup. Sering gak kamu begitu? Kalau suka kayaknya gak sadar ya. Iya, soalnya udah kebiasaan. Emang sih segala sesuatu itu, apalagi yang kita nganggapnya sederhana, remeh-temeh dan receh, suka diabaikan. Makanya perlu yang namanya kontrol kesadaran setiap saat. Saya juga emang pernah sih gitu, kalau lagi sendiri ya, lagi nggak ada orang tuh suka nguap nggak ditutup gitu ya. Tapi kalau depan orang sih ya untungnya saya masih bisa menjaga basic manners ya. Saya tutup mulut saya pakai tangan. Lalu basic manners ke-8, ini yang paling penting, dan saking pentingnya jarang orang yang ngelakuin ini. Ini sangat penting sekali lagi, karena sangat jarang di zaman sekarang orang yang rajin ngucapin kata-kata ini. Apa itu? 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau ada orang yang sampai hari ini kamu sering lihat dia ngucapin ketiga kata itu di setiap belibet di setiap ucapannya, itu bisa jadi tanda bahwa dia adalah orang yang sadar. Sadar beda dengan baik ya, ingat ya, karena orang baik belum tentu sadar. Tapi orang sadar udah pasti baik, karena tindakannya berdasarkan kesadaran, bukan ego dari pikiran. Apa susahnya sih cuma buat ngomong kayak gini doang? Misalnya, maaf ya, aku kemarin lupa bla bla bla. Tolong dong bantuin ini bla bla bla. Makasih ya, kamu udah baik sama aku, mau ngelakuin ini itu, udah mau bantu aku ini itu bla bla bla. Sebenarnya kamu malu, gengsi, apa emang angku sih cuma buat ngucapin kalimat sesederhana itu? Biasakanlah ucapin maaf kalau misal kamu ada salah, atau misalnya kamu telat datang saat janjian sama seseorang dan semacamnya lah. Juga jangan gengsi ngucapin minta tolong ya, kalau kamu minta bantuan atau habis ngerepotin orang lain. Dan jangan lupa bilang makasih ke orang yang udah bantu kamu, nolong kamu, apalagi dia udah diribetin sama kamu dan dia masih mau bersikap menyenangkan ke kamu ya. Jangan malu bilang terima kasih. Karena dengan 3 kata itu kamu akan diidentifikasi oleh orang lain sebagai orang dengan karakter seperti apa. Kepribadian kamu positif atau enggak. Oke, segitu dulu yang bisa saya share tentang basic manners atau kebiasaan kecil remeh-temeh sederhana sepele tapi dampaknya luar biasa. Kamu mau nambahin basic manners yang lain? Kalau ada tambahan silahkan bantu saya share dengan tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih waktunya, terima kasih juga sudah menyimak sampai selesai. Ingat, jangan lupa bilang terima kasih sama orang yang udah baik sama kamu, apalagi yang udah bantuin kamu dari masalah. See you, sehat selalu, bahagia selalu.